Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Redaksinya jangan mendekati zina. Tidak diredaksikan jangan berzina, tetapi jangan mendekati zina. Yang di dalam ilmu usul fikih difahami ini sebagai mafhum aulawi, mafhum muwafaqah bil aula. Jadi jangan kemudian difahami yang dilarangkan jangan mendekati zina, berarti kalau berzina, nah, tidak seperti itu. Jadi difahaminya, jangankan berzina, mendekatinya pun tidak boleh. Paham sampai di sini? Ibu-ibu paham sampai di sini? Bapak-bapak paham sampai di sini? Jangankan berzina, mendekatinya pun jangan, tidak boleh. Dan dampak dari perbuatan zina ini itu akan dirasakan oleh pelakunya, akan dirasakan oleh keluarganya, akan dirasakan oleh lingkungannya, baik secara lahiriah atau secara mindset ataupun secara spiritual. Jadi berdampak jelek semuanya. Zina itu tidak ada baiknya sama sekali. Ya. أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Artinya cahaya. Sebagaimana fungsi Al-Quran secara keseluruhan, surat ini akan menerangi perjalanan setiap kita, baik secara pribadi, keluarga, ataupun masyarakat, sehingga tetap terpelihara kemuliaan kita sebagai manusia, tetap terpelihara kemuliaan kita, keagungan kita sebagai orang yang beriman. Surat An-Nur ini sangat penting, sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, "Allimu nisa'akum surat An-Nur." Ajarkan kepada wanita-wanita kalian surat An-Nur. Bahkan secara khusus Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau lebih ekstrim lagi. Beliau katakan kurang lebih begini dengan bahasa kitanya, tidak usahlah wanita itu disekolahkan secara khusus sebagaimana kaum laki-laki. Cukuplah untuk mereka ajarkan surat An-Nur dan keterampilan menjahit. Ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya surat An-Nur ini, yang sebenarnya bukan hanya bagi kaum Hawa, bukan hanya bagi muslimah, tetapi bagi kaum muslim secara keseluruhan. Kenapa Sayyidina Umar dan Sayyidatuna Aisyah lebih menekankan kepada An-Nisa, para perempuan? Karena sebagaimana kita tangkap dari pesan awal surat An-Nur ini, yang menitik beratkan perhatian kepada kaum perempuan lebih ditekankan dibanding kepada laki-laki. Mari kita baca surat ini, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti di rumah masing-masing, kami menggunakan rujukan kitab tafsir Al-Jalalain, dan yang saya pegang ini adalah tafsir Jamal sebagai penjelasan dari tafsir Al-Jalalain.
Suratun Nur Madaniyah. Surat An-Nur ini termasuk surat Madaniyah. Wa ayatuha arba'un wa sittun. Karena banyaknya yang diwajibkan fiha di dalam surat An-Nur. Wa anzalna, dan kami turunkan fiha di dalam surat ayatin, akan berbagai ayat, bayyinatin, yang jelas, wadihatin dilalat, yang jelas petunjuknya, la'allakum tadzakkarun, agar kalian mendapatkan pelajaran. Bidghami ta atsaniyah fi dzal, dengan mengidghamkan ta yang kedua pada zal. Aslinya tatadzakkarun, kemudian tak yang kedua diidghamkan pada zal, tadzakkarun, tatta'idun, mengambil pelajaran. Ini surat adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang kami turunkan. Ada penekanan kami turunkan, meskipun tidak ada yang menurunkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa pentingnya surat ini. Ya, dengan redaksi anzalnaha, kami menurunkannya, langsung disandarkan kepada Allah, sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya kandungan surat ini. Kita menemukan redaksi turunnya Al-Quran dengan anzalna dan nazzalna, kedua-duanya sama, turun. Bedanya kalau anzalna dengan adatu ta'diyah bil hamzi, dengan hamzah, anzalna maknanya Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, jadi diturunkan sekaligus. Sementara nazzalna dengan adatu ta'diyah tad'if memiliki makna bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat, dan kami turunkan di dalam surat ini berbagai ayat, ya, bayyinatin, yang jelas, jelas hukumnya, artinya tanpa keraguan, dan tidak boleh ada yang meragukan terhadap kandungan ayat Al-Quran. Meskipun satu ayat, meskipun satu kalimat, meskipun satu huruf, orang yang beriman tidak boleh meragukan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Karena ketika seseorang ingkar terhadap satu huruf sekalipun yang sudah disepakati bahwa itu bagian dari Al-Quran, itu sama saja dengan mengingkari Al-Quran secara keseluruhan. Apalagi mengingkari satu kalimat, apalagi mengingkari satu ayat, mengingkari satu surat, ya. Karena ini adalah satu paket dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tadzakkarun, agar kalian mendapat pelajaran. Baik, kita langsung ke tema khusus yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nur ini. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Az-zaniyatu, wanita pezina, waz-zani, dan lelaki pezina, ay ghairul muhsinaini, yakni yang bukan muhson kedua-duanya, ya. Kenapa yang muhson? Lirajmihima, karena dirajamnya muhsonain bisunnah, dengan penjelasan penegasan as-sunnah. Wal dan al fihima pada az-zanati waz-zani fima dzukira, dalam hal yang diceritakan tadi, mausulatun adalah al
mausulah. Jadi alnya kalimat apa? Kalimat isim. Isim apa? Isim mausul. Sama dengan alladzi, allati, ma, man, ya. Kalau al bedanya silah alif lam itu adalah harus isim sifat. Isim fa'il, isim maf'ul, yaitu silahnya. Ya. Jadi kalau kita menemukan alif lam pada isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musabahat, itu alif lam kalimat isim. Isimnya isim mausul, ya. Wahwa dan bermula al mubtadaun adalah mubtada. Jadi mubtadanya itu al. Azan, zapat zaniyah dan zani adalah silah. Wal syibhi bisyarti, dan karena menyerupainya pada syarat, ya, dakhalat masuk opo alfa ufa fi khobarhi pada khobarnya. Wahwa dan khobar adalah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka adalah jilidlah kulla wahidin akan masing-masing minhuma dari kedua-duanya azani azanatu azani mi'ata jaldah 100 kali cambukan. Ay darbah, yakni pukulan. Yuk kalau dikatakan jaldah, kenapa jaldah? Doroba jaldahu, doroba memukul jaldahu kulitnya, ya. Wa yuzadu dan ditambahkan ala zalika atas mi'ata jaldah bisunnati dengan ketetapan as-sunnah apa tagribu amin diasingkan selama 1 tahun, diasingkan atau dipenjara selama 1 tahun. Warroqiq dan hamba sahya ala nisfi, ya, atas separohnya, atas setengahnya. Jadi dijilidnya 50 kali dan diasingkannya selama 1/2 tahun. Mimma dzukir, dari apa yang sudah diceritakan tadi. Wala ta'khudhukum, dan janganlah, ya, menimpa, asal mana ta'khudhukum menimpa kepada kalian bihima terhadap azaniyatu wazani oporokfatun, rokfatun fa'il muakhir, oporokfatun perasaan kasihan fi dinillahi dalam menegakkan hukum Allah. Hikmatun biantut hikmatun, yakni kebijaksanaan, ya. Biantatruku, dengan cara kalian meninggalkan syai'an akan sesuatu min haddihima, dari menghukum kepada azaniyatu wazani. In kuntum, jika kalian ada semuanya, tu'minuna adalah beriman, billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Ai yaumal ba'tsi, yakni hari bangkit. Fi hadza, pada kalimat ini tahridun, ya, ada makna tahrid, penekanan, alama qabla syarti, atas apa-apa sebelum syarat. Wahwa dan bermula ini adalah jawabuhu, jawabnya syarat, aw dalun, atau yang menunjukkan ala jawabi, atas jawab syarat. Wal yasad, dan adalah menyaksikan azabahuma, akan hukuman keduanya. Apa hukumannya? Ayil jilda, yakni jilid tadi. Siapa ta'ifatun, fa'il dari kata wal yashad, siapa ta'ifatun, satu kelompok minal mu'minina, dari kalangan orang yang beriman. Kila dikatakan salah satun, 3 orang. Wakila dan dikatakan arba'atun, 4 orang. Ada syuhudi zina, sehitungan saksi zina. Ayat kedua surat An-Nur langsung digas oleh Allah Subhanahu wa taala membahas tentang zina. Apa zina? Zina ini secara umum adalah menikmati sesuatu yang diharamkan secara syar'i. Itu secara umum. Tangan menyentuh sesuai dengan keinginannya yang haram disentuhnya. Mata melihat sesuatu yang nikmat dilihat padahal haram dilihatnya. Itu, ya. Kemudian hati memikirkan sesuatu yang haram dipikirkannya. Kaki melangkahkan ke arah yang diharamkan untuk dilangkahinya. Itu secara umum. Kemudian secara khusus kata zina ini adalah bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan di luar akad nikah, ya. Jadi diharamkan. Keluar dengan kalimat ini, bertemunya kelamin laki-laki dengan kelamin laki-laki, bukan zina. Atau kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan bagian belakang, ini pun bukan zina, ya. Kemudian juga keluar dengan kaidah ini adalah bertemunya kelamin laki-laki dengan perempuan tetapi dalam bingkai akad nikah, jadi halal, ya. Ada istilah jima,
ada istilah wat'i, ya. Kedua-duanya sama, hubungan badan halal suami istri, baik jima ataupun wat'i. Yang kemudian para ulama ada yang membagi kalau jima itu hubungan badan suami istri, kedua-duanya suka sama suka. Kalau wat'i kadang istrinya lagi nggak suka, ya. Tapi kan halal, ya. Itu wat'i. Baik. Azaniyatu wazani. Zina ini adalah perbuatan yang sangat keji, ya, yang sangat keji. Yang di dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan dengan redaksi yang sangat tegas. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Redaksinya jangan mendekati zina. Tidak diredaksikan jangan berzina, tetapi jangan mendekati zina. Yang di dalam ilmu usul fikih difahami ini sebagai mafhum aulawi, mafhum muwafaqah bil aula. Jadi jangan kemudian difahami yang dilarangkan jangan mendekati zina, berarti kalau berzina, nah, tidak seperti itu. Jadi difahaminya jangankan berzina, mendekatinya pun tidak boleh. Paham sampai di sini? Ibu-ibu paham sampai di sini? Bapak-bapak paham sampai di sini? Jangankan berzina, mendekatinya pun jangan, tidak boleh. Jadi apapun yang mendekatkan seseorang pada perbuatan zina sama dilarangnya sebagaimana seseorang melakukan perbuatan zina. Meskipun tentunya juga ada klasifikasi hukum, ya, ada klasifikasi hukum. Kalau yang hanya sekedar mendekati zina tetap tidak sampai pada berzina, hukumnya di akhirat tok, ya. Sementara di dunia ada hukum-hukum dengan bentuk dibukakannya pintu-pintu dosa yang lain, ya, atau dihalanginya kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perbuatan zina. Perbuatan zina jelas hukumnya sebagaimana dijelaskan di ayat kedua surat An-Nur ini. Wala taqrabuz zina. Hal yang mendekati zina itu bisa diawali dari pandangan, dan pandangan ini adalah pintu pertama. An-nadhru sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah sahmun masmumun, panah yang beracun, min sihami idris, dari panah-panah iblis. Kemudian setan mengemasnya dengan kalimat yang akrab dengan kaula muda, ini bukan panah iblis tetapi panah asmara. Itu sahmun masmumun, panah yang diracun. Kalau sudah terkena, ya, kemudian tidak diobati, tidak segera dinetralisir, itu racun akan kemana-mana, ya, akan menyebar kemana-mana. Akan menyebar ke mata untuk terus ingin melihat, akan menyebar ke mulut, kemudian mengungkapkan dengan kata-kata, menyebar ke tangan, ingin menyentuh dan lain sebagainya, ya. Karenanya diawali dari pandangan, atau juga dari pendengaran. Ini bisa masuk juga pintu zina itu dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran yang bisa menarik lawan jenis untuk berbuat zina, baik dari suara perempuan atau dari suara laki-laki. Ingat, suara perempuan itu bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki, apalagi yang mendayu-dayu, itu membuat laki-laki menjadi luluh. Sebagaimana ungkapan rayuan dari laki-laki, meskipun maaf wajah laki-lakinya tidak setampan orang yang tampan, ya, itu bisa menjatuhkan hati seorang wanita. Kalimat, hei cewek, aku lihat kau cantik sekali, itu langsung bisa menjatuhkan, bisa membuat lemah. Karenanya hati-hati dengan ucapan, ya, baik ucapan yang kita lemparkan atau ucapan yang terlempar kepada kita, baik dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan, wahai ibu-ibu, atau kalimat-kalimat yang sampai kepada kita. Segera bentengi, ya, agar pertama jaga ucapan kita kepada lawan jenis, ya, sebagaimana jaga pandangan kita kepada lawan jenis, karena itu merupakan pintu masuk setan, ya.
Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah. Apa fahisyah? Fahisyah itu adalah sebuah ungkapan yang tidak ada bandingannya saking menjijikannya. Fahisyah. Kalau ada seseorang katakan mengungkapkan sesuatu lewat orang lain kepada kita. Ahmad, ada tadi aku ketemu dengan si fulana. Terus dia titip salam kepadamu, Ahmad, najis. Apa katanya? Najis. Ini ungkapan najis ini saking tidak sukanya itu najis. Ya. Dan di dalam hukum fikih, najis ini adalah sebutan terhadap sesuatu benda, baik benda cair ataupun benda padat yang bisa menghalangi sahnya ibadah sholat. Ya. Nah, fahisyah ini lebih jelek daripada najis. Najis aja siapa yang berani makan najis? Bagaimana dengan fahisyah? Ya, kecuali ya yang memakan najis itu adalah orang yang tidak waras atau memang dalam keadaan terdesak. Mohon maaf banget saudara kita di Gaza itu sekarang makanannya apapun yang bisa dikonsumsi. Ya. Masih beruntung mereka ada yang makan kaktus yang sudah tidak layak dimakan, yang hanya biasa dimakan oleh binatang, mereka cari rumput, mereka cari dimakan, dikonsumsi. Jadi kalau bertemu dengan roti, bertemu dengan makanan enak itu mereka sekarang kaya hari raya. Bahkan jangankan makan yang enak, tepung saja, nemu tepung saja ini lebih berharga daripada emas. Ya. Dan dalam kondisi seperti itu, bangkai yang tidak boleh dimakan, yang tidak cocok dimakan itu bisa dikonsumsi dan boleh dikonsumsi. Jadi hanya dalam kondisi sangat-sangat darurat. Ini fahisyah itu sangat menjijikan. Ya. Banyak ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang buruknya perbuatan zina. Ya, banyaknya perbuatan zina. Dan dampak dari perbuatan zina ini itu akan dirasakan oleh pelakunya, akan dirasakan oleh keluarganya, akan dirasakan oleh lingkungannya, baik secara lahiriah atau secara mindset ataupun secara spiritual. Jadi berdampak jelek semuanya. Zina itu tidak ada baiknya sama sekali. Ya, tidak ada jeleknya, baiknya sama sekali. Dia hanya merupakan sesuatu yang diperlihatkan indah oleh setan. Sebagaimana Dajjal di akhir zaman itu digambarkan dia membawa air dan membawa api. Ya. Yang dibawa oleh Dajjal itu air, hakikatnya api. Yang dibawa oleh Dajjal api, hakikatnya adalah air. Maka setan itu akan membuat zina itu seolah-olah indah, seolah-olah sangat mengasyikkan, ya, dan seolah-olah bergengsi. Bahkan kuno kalau tidak berzina. Ya. Zina, pintu zina terbesar yang paling dikhawatirkan oleh orang tua adalah ketika berpacaran, ya. Dan pacaran ini adalah zina yang terselubung, yang pelakunya merasa dia tidak melakukan dosa. Dia akan mengatakan, saya biasa kok, saya ketemu dengan dia biasa, dia pun bersikap biasa kepada saya, padahal di hatinya sudah tertancap racun, ya, yang dirasukan oleh setan, sehingga dia tidak merasa melakukan sebuah perbuatan dosa. Naudzubillah min dzalik. Begitu besarnya perbuatan zina ini, sampai-sampai dia masuk dalam kategori dosa besar. Ya, memang dosa itu ada yang disebut dengan dosa besar, ada dosa kecil. Ini dilihat dari segi kualitas dosanya, bukan dilihat dari kepada siapa berdosa. Kalau dilihat kepada siapa berdosa, maka hakikatnya tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, semuanya sama. Karena hakikatnya dia sedang bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakannya, yang mengurniakan berbagai nikmat kepadanya, kemudian dia durhaka kepadanya. Namun dari segi kualitas kadar dosanya itu ada yang disebut dengan al-lamam. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Nah, dikecualikan. Lamam ini adalah dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Kenapa dikategorikan dosa kecil? Karena tidak disebutkan hukumannya di dalam Al-Quran, baik hukuman di dunia ataupun hukuman di akhirat. Ya,
Adapun dosa besar adalah dosa besar yang disebutkan secara khusus baik di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Hadis. Disebutkan nggak boleh ini, jangan membunuh, jangan berzina, ya kan begitu. Kemudian jangan musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan disebutkan juga hukumannya. Bahkan zina ini ya, langsung disebutkan hukumannya. Seperti di ayat kedua surat An-Nur ini, langsung tanpa tedeng aling-aling Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang berzina, laki-laki ataupun perempuan, ya, suka sama suka, sama-sama merasakan kenikmatan sebentar, ya, namun berakibat fatal, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kedua-duanya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuannya, jilidlah, cambuklah mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Ya. Di Aceh, Taibah berapa kali cambukan? 80 tambah 20 lagi. Ya, 100 cambukan, ya. Bahkan di dalam Al-Hadis disebutkan selain dicambuk adalah tagribu am, diasingkan selama 1 tahun. Itu disebutkan siksaannya. Siksaannya disebutkan ketika di dunia, menunjukkan bahwa ini adalah termasuk dosa besar. Dan yang namanya dosa besar tidak boleh disepelekan, sebagaimana dosa kecil pun sama tidak boleh. Cuma menyepelekan dosa besar itu bisa berakibat fatal, bisa berakibat menyebabkan seseorang keluar dari keislamannya apabila menyepelekan dosa besar. Isa mengatakan zina itu nggak haram kok. Kata siapa? Kata aku, keluar dari keislaman. Karena zina adalah dosa besar yang sudah jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dengan tegas menyebutkan bahwa zina itu adalah dosa besar. Sehingga kalau atas nama pribadi ya mengatakan bahwa zina itu adalah bukan perbuatan dosa besar, dia sudah menyebutkan sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat, keluar dia dari keimanan. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Di sini ada beberapa hal ya yang sebagai pengingat buat kita semuanya. Anda tadi catat beberapa hal yang berkaitan dengan bahayanya zina itu sendiri, ya. Di antaranya diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa Nabi SAW bersabda, "Ya ma'asyiran nas ittaquz zina, fa inna fihi sitta khisal, thalathan fid dunya wa thalathan fil akhirah." Wahai manusia, hati-hati dengan zina. Karena di dalam zina itu ada 6 hal, ya, yang berbahaya, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Fa ammal lawati fid dunya fayadhhabul baha wa yurisul faqra wa yunqisul umra. 3 hal yang akan ditimpakan kepada pelaku zina ketika di dunia. Pertama, yadhhabul baha, hilangnya wibawa. Seorang ayah tidak lagi berwibawa sebagai ayah, seorang laki-laki tidak berwibawa sebagai laki-laki, seorang anak tidak berwibawa sebagai anak, seorang guru tidak lagi berwibawa sebagai seorang guru. Tidak ada wibawanya, ya. Apa wibawa itu? Harga diri, ya. Derajatnya sama dengan sampah. Maka kalau ada istilah sampah masyarakat, yang pertama kali layak disebut sebagai sampah masyarakat adalah pelaku zina. Yadhhabul bah. Yang kedua, ayurithul faqra, menyebabkan kefakiran, ya. Fakir dalam urusan harta, fakir dalam urusan perasaan, fakir tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah, ya. Dan secara khusus ketika dikatakan fakir, maka yang dipahami adalah fakir dari harta. Pezina itu akan menjadi orang yang fakir, naudzubillahi min dzalik, dan tidak bisa diobati kefakirannya. Diobati dengan bekerja, diobati dengan berusaha, menghabiskan waktu siang malam. Kalau dia pelaku zina, dia tidak akan pernah sukses melepaskan diri dari kefakirannya. Cita-cita ingin jadi orang kaya nggak bakal tercapai jadi orang kaya kalau dia pelaku zina. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, wayanqusul umra, atau dengan kalimat ta'diyah af'il muta'addi, wayunqisul umra, dapat mengurangi umur. Ya, dapat mengurangi umur. Sebagaimana tidak akan menambah umur kecuali doa.
Pun demikian, zina itu bisa mengurangi umur. Bisa mengurangi umur dipahami sebagai kurang keberkahan. Usianya panjang sama dengan yang lain. Sama-sama 50 tahun, sama-sama 60 tahun. Tapi pezina tidak punya nilai kebaikan. Ya. Atau juga memang dia melakukan perbuatan yang perbuatan itu menyebabkan dia akan lebih cepat meninggalkan dunia dibandingkan yang lainnya. Wa amalawati fil akhirah, dan ada pun hal yang akan ditimpakan di akhirat. Pertama, fayujibus sukhta, membuat dia mesti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasul hisab, jeleknya hisab. Padahal hisab itu perhitungan, apa itu namanya kalau dalam urusan keuangan itu, audit, ya, di audit. Hisab itu adalah audit. Audit selama kehidupan kita, dihitung detik per detik, jam per jam, hari per hari, semuanya dihitung tanpa terlewat, ya. Dan zina ini akan mempersulit audit dia sehingga lama dia dihisab. Bisa habis satu hari, hari kiamat hanya dipergunakan untuk hisab. Padahal hari di sana itu sama dengan 1000 tahun ketika di dunia. Nauzubillah min dzalik. Wal khulud finnar, dan bisa menyebabkan dia kekal di dalam neraka, ya. Baik, nih diantaranya kejelekan, ya. Zina itu bisa mengurangi nilai agama seseorang. Zina itu bisa menghilangkan sifat waro. Waro itu artinya apik. Orang yang melakukan perzinahan tidak ada lagi sifat apik. Tidak lagi dia teliti makanan yang akan dikonsumsi, apakah halal atau haram, ya, apakah ini utama atau tidak. Orang yang pelaku zina itu tidak lagi apik di dalam berbicara, bicaranya asbun. Berpikirnya pun asal mikir, berjalannya pun asal melangkah, hilang sifat waroknya. Kemudian zina adalah merusak kehormatan dan harga diri, tidak ada lagi harga dirinya. Mau pakai jas sekeren apapun nggak ada harga dirinya, ya, karena harga diri itu bukan pada jas, bukan hanya penampilan, tetapi pada tingkah laku dan akhlaknya. Sementara seseorang yang melakukan perzinahan sudah hilang harga dirinya, ya. Kemudian zina juga bisa menghilangkan sifat cemburu. Hati-hati apabila suami sudah hilang cemburunya kepada istri. Hati-hati apabila istri sudah hilang cemburunya kepada suami. Istri nggak pulang-pulang, katanya tadi pergi ke pasar cukup 1 jam, ini sudah 5 jam nggak pulang-pulang. Biarin aja. Berarti bisa jadi dia pelaku zina. Istri nggak cemburu kepada suaminya, ya. Ini suami katanya pengajian, katanya kok pengajiannya tiap malam, ya, gitu. Dia masih rajin memberikan nafkah lahir, tapi selama 1 bulan ini gak memberikan nafkah batin, kemana ya? Kalau sudah hilang rasa cemburu, maka bisa jadi dia adalah pezina, hilang rasa cemburu. Padahal cemburu itu adalah bagian dari agama. La ahada aghyar min Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cemburu itu bagian dari agama. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu. Allah itu tahu apa yang kita ucapkan, Allah itu tahu apa yang kita lakukan. Tapi sebegitu maha taunya Allah, Allah Subhanahu wa taala masih tetap menciptakan malaikat pencatat, ya. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kalimat yang diucapkan dicatat oleh malaikat raqibun atid. Kenapa nyuruh malaikat raqibun atid? Apakah Allah tidak tahu? Apakah Allah tidak mampu untuk merangkum, mencatat semuanya? Allah sangat mampu. Tetapi karena sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala cemburu, Allah tugaskan malaikat. Jangan sampai hambaku melakukan maksiat, ya. Tidak cukup dengan wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina. Allah ciptakan malaikat sehingga ketika orang beriman mau berzina, ya, ada kehendak untuk berzina, dia ingat selain Allah ada malaikat. Mungkin dia berpikir ketika Allahnya yang tahu, Allah Maha Pengampun. Tapi ketika ingat malaikat, malaikat belum tentu dia akan menghilangkan catatannya, ya. Sebagaimana seorang mukmin ketika dia ada kehendak berzina, ya, keinginan untuk berzina, kemudian tiba-tiba ada suradem, dia kemudian gak jadi berzinahnya karena dia ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kemudian pezina mendapatkan
menghitamkan wajah dan menjadikannya gelap, wajahnya jadi hitam legam. Nah ini ada perbandingan nih, ada dua wajah, yang satu wajah berseri-seri, yang satu wajahnya kecut. Senangan lihat yang mana? Senangan yang berseri-seri. Orang yang berzina itu hilang, air mukanya hilang, gak enak dipandang. Meskipun cantik, meskipun tampan, tetapi gak enak dipandang. Ya, ada yang kayak begitu? Ada. Siapa berzina? Ya. Baik, ini masih banyak sebenarnya bahasan kita tentang madarat zina, ya. Madarat zina, ya. Zina, ya, tulisannya zina, bukan zina. Kalau zina itu perhiasan, kalau zina adalah perbuatan ini, ya. Zina perhiasan, zina adalah perbuatan yang nista. Insya Allah kita lanjutkan besok. Mohon kepada panitia kita awali lebih awal, jam 5 ya. Kayaknya 30 menit terlalu mepet, ya. Belum nanti ada diskusi dan lain sebagainya, karena kita harus menyiapkan diri untuk berbuka puasa. Namun sebelum ditutup sepertinya masih ada waktu beberapa menit, barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan komentar, dipersilahkan. Dari Ikhwan dulu atau dari Ahwat dulu, silakan, ada mic-nya. Ya, silakan Ikhwan. Fadal langsung. Langsung aja di situ. Mic-nya ada. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Silakan. Baik. Terima kasih. Di antara bentuk azab yang tidak terasa itu adalah hilangnya keberkahan. Hafalannya nggak hilang, tapi nggak berkah. Sholatnya susah, bangunnya tetap kebluk. Nah, itu bisa jadi hilang keberkahan hafalan. Ya, semakin banyak hafalannya, semakin rajin maksiatnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, bisa jadi seperti itu. Dulu ketika belajar solehnya itu, belajar solehnya, baru satu tingkatan, ya dia cuma lirik-lirik aja. Pas udah tingkatan tertinggi, bukannya lirik-lirik, udah kemana-mana. Naudzubillah min dzalik. Dan terhalangnya kebaikan dari diri kita, cukuplah sebagai bukti azab itu ada. Buat apa banyak hafalan? Kalau umpamanya sholat cuma yang 2 rakaat 5 menit, sama dengan orang yang nggak punya hafalan. Ya, buat apa banyak hafalan? Kalau tahajudnya tidak ada, berarti dia sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang susah menghafalnya, bisa jadi karena ada kehilapan dirinya, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat buat dia segitu. Asal jangan kehilangan bagaimana kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an. Hafalannya 10 juz, tapi di murojaah setiap hari. Dengan yang 10 juz itu dia pede untuk sholat malam tiap malam. Ya, berarti dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekatkan dengannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di sore hari ini menjadi tambahan
bekal keimanan kepada kita semuanya. Yuk kita akhiri dengan doa. Ini adalah satu istijabah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yustajabu lah. Allahumma nusril muslimina fi kulli zamani wa fi kulli makanin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harriril Filistin. Allahumma harriril Filistin. Allahumma harriril Filistin. Warudal masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma alika bil yahud fa innahum a'da'uka a'da'u nabiyyika a'da'u ummatik. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.